dikuasai oleh investor asing. Artinya apa? Di sini saya ingin memberi info bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut mencari keuntungan di Indonesia, tetapi keuntungan dari perusahaan tersebut lari ke investor asing, lari ke kantong asing, yang mana tidak semua hasil keuntungan investasi tersebut diputar di Indonesia. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Baik, rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan atau lebih tepatnya memperkenalkan lebih detail tentang pasar modal Indonesia. Jadi saya ingin menjelaskan fakta yang terjadi di pasar modal Indonesia saat ini adalah masih dikuasai oleh asing. Data yang saya ambil dari Otoritas Jasa Keuangan tentang statistik pasar modal yang rilis pada minggu kedua bulan April itu menunjukkan bahwasanya kepemilikan saham di Indonesia, atau lebih tepatnya kepemilikan saham perusahaan terbuka di Indonesia masih dikuasai oleh investor asing, lebih dari 50% atau kurang lebih 50,14% dikuasai oleh investor asing. Artinya apa? Di sini saya ingin memberi info bahwasanya perusahaan-perusahaan tersebut mencari keuntungan di Indonesia, tetapi keuntungan dari perusahaan tersebut lari ke investor asing, lari ke kantong asing, yang mana tidak semua hasil keuntungan investasi tersebut diputar di Indonesia. Sebagian dibawa kembali ke negaranya, atau istilahnya capital outflow. Bayangkan ketika keuntungan dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia itu diputar kembali di Indonesia. Mungkin paling sederhana dibelikan lalapan, dibelikan produk UMKM, dibelikan sayuran ya, atau daging di pasar. Itu akan membuat perekonomian kita semakin kuat, semakin solid. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Dari siapa? Dari kita. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ya. Itu harapannya. Mengapa saya sangat gencar sejak tahun 2012 mengencarkan pasar modal. Ya paling tidak saya memperkenalkan ke rekan-rekan saya terlebih dahulu. Sekarang saya ingin rekan-rekan semua tahu bahwasanya pasar modal itu akan berdampak sangat bagus bagi Indonesia ketika kita sendiri yang memiliki perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Pak Yusuf Kalla, beliau memperkenalkan kampanye Yuk Nabung Saham. Ya, kampanye tersebut diresmikan oleh beliau, lebih tepatnya tahun 2015, untuk mengkampanyekan kepada masyarakat Indonesia untuk mulai menabung saham, untuk mulai membeli saham perusahaan yang ada di Indonesia. Supaya keuntungannya larinya nggak jauh, supaya lari keuntungannya ke masyarakat Indonesia sendiri. Ya, itu salah satu tujuannya. Tujuan lainnya tentu saja sangat banyak yang positif. Tentu saja beliau ingin masyarakat Indonesia lebih sejahtera dengan membeli saham. Tentu saja saham-saham perusahaan yang bagus, ya. Saham-saham perusahaan yang manajemennya solid, laporan keuangannya bagus, ya. Jangan ragu. Udah, itu jangan dipikirin sekarang, ya. Kenalan dulu sama pasar modal. Lalu ada aturan juga yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Salah satu aturannya adalah zaman dulu waktu saya nih mahasiswa, minimal belanja itu adalah satu lot. Satu lot zaman dulu waktu saya adalah 500 lembar. Bayangkan berapa duit yang harus saya keluarkan. Tapi sekarang satu lot hanya 100 lembar. Itu artinya Bursa Efek Indonesia selaku regulator memberikan kemudahan untuk masyarakat dari segala golongan untuk mulai berinvestasi saham. Contoh yang akan nanti saya tampilkan, harga Unilever 8.300, belanja satu lot 100 lembar, berarti membutuhkan biaya kurang lebih, ya betul, 830.000. Apakah itu biaya yang cukup banyak? Saya rasa tidak. Seperti itu. Untuk mendapatkan perusahaan sekelas Unilever. Unilever loh, yang produknya rekan-rekan pakai dari baru bangun tidur sampai tidur lagi. Oh ya, bahkan ada juga nih perusahaan yang memiliki bisnis dari baru lahir sampai ya di ujung hidup. Jadi kita harus mulai adaptasi. Harapan saya besar sekali untuk rekan-rekan semua sebelum belanja produk apapun. Dilihat dulu siapa perusahaan produsennya, lalu apakah produsen tersebut di belakangnya bertuliskan TBK atau terbuka. Jika iya, berarti perusahaan tersebut bisa dibeli. Kita mulai aware dulu dengan produk apa yang kita sering beli. Seperti itu. Jadi saya ingin mengingatkan, sangat disayangkan, kita sebagai masyarakat Indonesia hanya sebagai konsumen, penikmat produk tersebut. Loh, wong kita bisa jadi pemilik, kenapa nggak sekalian pemilik sekaligus konsumen? Kan itu lebih baik. Nah, itu fakta yang ingin saya sampaikan.
masih dikuasai asing. Ayo kita semangat bersama-sama menuju Indonesia berdikari. Baik, saya lanjutkan. Banyak yang bertanya, investasi saham itu apa sih? Ya, investasi saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau individu atau badan terhadap sebuah perusahaan yang terbuka. Itu investasi saham secara teori. Tetapi gampangnya investasi saham adalah rekan-rekan turut berpartisipasi terhadap modal di sebuah perusahaan. Misalkan saya dan rekan-rekan ingin membangun sebuah bisnis. Saya mengeluarkan uang 1M, rekan-rekan mengeluarkan uang 1M. Oke, berarti saya memiliki 50% pada perusahaan tersebut dan rekan-rekan memiliki 50% pada perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut untung, berarti untungnya dibagi 2. Tetapi jika perusahaan tersebut rugi, kita tanggung bersama. Utangnya pun kita tanggung bersama juga. Segala sesuatu yang ada di perusahaan tersebut, kita tanggung bersama. Itu investasi saham. Saya garis bawahi, investasi saham berarti rekan-rekan memiliki perusahaan tersebut. Seperti itu. Contohnya ada di slide berikut ini. Contoh porsi kepemilikan Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Dimiliki 52% oleh negara Republik Indonesia. Tentu saja karena Telkom adalah perusahaan BUMN. Langsung dimiliki oleh negara Indonesia. Sedangkan sisanya pihak kedua yaitu sebesar 47,9% dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat itu siapa? Entah saya, mungkin rekan-rekan yang menonton video ini, atau pihak asing, atau dana pensiun, asuransi, yang jelas masyarakat. Artinya Telkom Telekomunikasi Indonesia sahamnya bisa dimiliki. Nah, ada banyak perusahaan yang listing di Indonesia. Contohnya ada di slide berikut ini. Berikut adalah slide emiten di Indonesia. Emiten adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang listing di Bursa Efek Indonesia, lalu mengeluarkan saham atau menerbitkan saham. Saham tersebut disebut emisi. Ya, tapi itu jangan dipikirkan. Nanti malah ribet, mau investasi saham aja kok ribet gitu ya. Tapi intinya emiten adalah perusahaan yang bisa dibeli di Bursa Efek Indonesia. Tadi di awal saya menjelaskan aware terhadap produk yang sering rekan-rekan beli. Lihat produsennya apa, apakah TBK? Jika iya, berarti sahamnya bisa dibeli. Contohnya ada Garuda Indonesia, ya contohnya ada Telkom, contohnya ada BCA, contohnya ada Astra, Unilever, banyak sekali, ya. Bahkan produk-produk micin, ya yang sering rekan-rekan beli, Siantar Top, nah itu ada. Betul, kode sahamnya SCTP, rekan-rekan bisa beli. Tentu saja, seperti saya katakan di awal, ada 650-an lebih saham yang listing di Indonesia. Sehingga kita perlu menyesuaikan diri, apakah perusahaan tersebut bagus? Bagaimana laporan keuangannya, bagaimana manajemennya, apakah prospek bisnis ke depannya bagus? Itu yang akan kita bahas bersama-sama di video-video berikutnya. Baik, saya sudah jelaskan, banyak ya perusahaan yang bisa rekan-rekan beli. Saya ingin menegaskan, apakah berinvestasi saham itu aman? Ya, nanti kita kira-kira kalau saya mulai investasi, uangnya hilang nggak ya? Lalu kalau rugi, ada yang tanggung nggak ya? Nah, itu bagaimana? Pertanyaan hal-hal seperti itu. Baik, kita akan diskusikan bersama. Ya, apakah investasi saham aman? Ya, tentu saja. Secara umum, di bursa efek kita, di Bursa Efek Indonesia itu diawasi oleh 3 regulator yang utama. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu yang kedua itu ada KEPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lalu yang terakhir ada KSEI, Kustodian Sentra Efek Indonesia. Itulah 3 regulator utama di Bursa Efek Indonesia. Nah, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi jika terjadi permasalahan dalam investasi saham, ada badan namanya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Selain itu juga ada lembaga yang bernama SIPF, Indonesia Securities Investor Protection Fund. Ya, kedua lembaga yang saya sebutkan tadi, SIPF dan BAPMI adalah lembaga yang mengawasi atau menjaminkan jika terjadi sesuatu di Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti SIPF, salah satu tugasnya adalah menjamin dana nasabah atau dana investor jika kehilangan di salah satu sekuritas secara tiba-tiba, ya. Bukan berarti SIPF tersebut menanggung kerugian
kerugian yang diakibatkan oleh investor tersebut. Ya, jangan salah kaprah loh ya. Seperti itu. Jadi misalkan rekan-rekan menaruh dana di sebuah sekuritas. Apa itu sekuritas? Nanti akan saya jelaskan. Di sebuah dana, ya. Tapi tiba-tiba dana tersebut nggak bisa ditarik, dana tersebut hilang. Nah, itu dijaminkan. Nah, lalu ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI itu tugasnya adalah menyediakan pasar, menjamin keberlangsungan pasar, menjamin keberlangsungan transaksi pasar ya. Pasar modal, sekali lagi saya jelaskan di bagian ini, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Nah, yang menyediakan pasar tersebut secara elektronik adalah Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, ada Kustodian Sentra Efek Indonesia atau KSE. KSE itu menjamin penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien ya. KSE juga memberikan layanan jasa yang meliputi administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, dan distribusi hasil corporate action. Jadi KSE tugasnya lebih ke sahamnya. Kalau zaman dulu kita flashback, saham itu sifatnya kertas. Nah, sekarang saham tersebut sudah scriptless, sudah elektronik. Nah, KSE tersebut yang tugasnya mencatat, bahwasanya lembar sekian milik saya, lembar sekian milik rekan-rekan semua, seperti itu. Itu tugasnya KSE ya. Lalu yang ketiga ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Tugasnya KPI adalah menjamin transaksi yang wajar, teratur, dan efisien, tetapi dari segi aliran dana ya, namanya clear, menyelesaikan transaksi ya. KPI memiliki tugas melaksanakan kegiatan clearing atas semua transaksi bursa untuk produk ekuitas, derivatif, obligasi pada Bursa Efek Indonesia, melaksanakan proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing yang timbul di transaksi bursa untuk produk ekuitas dan derivatif. Mereka memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa ya. Pengertian yang tadi saya jelaskan, rekan-rekan bisa cek pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Sekian video dari saya. Terima kasih.